bagaimana cara membangkitkan ekonomi umat. Kami deklarasi di BKB hari Sabtu malam Ahad kemarin di Palembang, tablik akbar, hijrah, bangkitkan ekonomi umat. Pertama, orang-orang kaya, dokter-dokter spesialis yang punya banyak uang waktu itu kumpul buat minimarket, buat retail, buat toko, bantu umat Islam punya. Nah, jadi jangan ceramah aja, belanja tempat orang Islam, belanja tempat orang Islam. Di mana tempatnya Pak Ustaz? Aku nggak tahu tempatnya di mana. Harus ada tempatnya. Nih masjid, di samping masjid ada tanah kosong, buat tempat belanja grosir, belanja beras, belanja gula, belanja mie instan, belanja barang umat Islam. Belanja di tempat orang Islam. Karena orang Islam akan bayar zakat, dia akan sedekah, akan infak. Ini mesti ada terus gerakan-gerakan. Padahal di legenda jamaah sudah memiliki koperasi syariah, mendirikan minimarket kitamat, tapi animo belanja umat masih rendah, belanja ke lain hati. Padahal belanja kitamat, kenapa tidak belanja? Lembaganya sudah ada. Kalau tidak ada yang tak sesuai, duduk bersama. Jangan sholatnya Islami, puasanya Islami, umrohnya Islami, ekonominya kafiri. Tak betul. Gerakan belanja. Ini kalau belanja di tempat orang non muslim, wow, jor-joran, kasih terus duit Islam. Tapi kalau belanja sama orang Islam, nawarnya minta ampun. Ikannya berapa, Bu? 10.000. 5.000 aja ya. Memangnya ente masuk surga gara-gara 5.000 tuh? Memangnya ente kaya gara-gara 5.000 itu? Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon doanya Pak Ustadz, tanggal 10 Desember nanti saya ingin menikah. Alhamdulillah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'i banikum bi khair. Maka mohon saran Ustadz bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik menurut syariat Islam. 1. Kau pahami bahwa istrimu itu dipertemukan Allah dengan engkau. Kau katakan nanti kepada dia, Adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah sudah mempertemukan kita. Apa jawab istrinya? So sweet, Mas. Yang kedua, kalian adalah makhluk yang berbeda. Yang satu dari planet Mars, yang satu dari planet Venus. Sama-sama mau makan telur ayam, tetap beda. Yang satu mau mata sapi, yang satu mau telur dadar. Maka kalian diikat oleh dua. Apa yang mengikat? Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau ada salat malam ini yang datang pasangan-pasangan umur 70, 60, apa yang membuat mereka masih bergandengan tangan? Rahmah. Mawaddahnya sudah tidak ada. Apa itu mawaddah? Physically. Rambutnya, matanya, kulitnya, fisik. Tapi rahmah menutupi kekurangan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia kaya. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia bangsawan. Bangsa yang hidup di awan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia cantik. Tapi setelah menikah yang kau lihat hanya kekurangannya. Kurang tinggi, kurang putih, kurang kaya, kurang mancung. Kurang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka jadi pakaian bagimu dan kau jadi pakaian mereka. Tutupi aib cacat kekurangannya. Kenapa Ustadz Somad malam ini pede ceramah? Karena ada pakaian. Pakaiannya luar biasa, ittihad. Islamic Center. Pakai sorban, pakai peci, maka pakaian. Jadilah kau pakaian. 4. Litaskunu ilaiha. Dia menenangkan hatimu, engkau menenangkan hatinya. Ingat bagaimana seorang sahabat ketika anaknya mati, meninggal dunia. Dia datang pulang ke rumah, Ummu Salamah memasakkan. Setelah itu dia berikan kepada suaminya. Setelah Abu Salamah kenyang makan, barulah Ummu Salamah cerita, Mas, ada yang mau ku sampaikan. Apa ceritanya Adinda? Anak kita mati. Biarkan dia makan, dia tenang. Ini belum apa-apa. Mas, kenapa mati lampu? Gimana dia mau tenang? Litaskunu ilaiha. Yang keempat, dia menjadi tanggung jawabmu dunia akhirat. Dulu kau sendiri saja usolli sunnatat tahajud,
Tapi sekarang kau sudah ada gerbong satu di belakang. Siapa dia? Istrimu. Maka nanti malam, hari ini akad nikah, nanti malam usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman. Makmumnya siapa? Istrimu. Kau ambil air, kau bangunkan dia untuk tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi bagi yang baru nikah kemarin, oh, wake up my honey. Wake up my darling. Wah, dia bentang gelar sajadah di depan. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah. Allahu Akbar. Sampai salam gak bunyi. Loh, Kanda, kenapa engkau tidak bersuara? Ada apa gerangan? Adinda, bersyukurlah pada Allah. Kebetulan kau dapat imam silent. Ya Allah, aku bersyukur kau sudah kirim seorang imam bagiku. Masalah dia bunyi enggak masalah ya Allah. Terlama-lama bunyi juga. Yang kelima, dia menenangkan hatimu. Yang kelima, hasil dari pernikahan kalian yang berwudu, yang soleh, lahirlah anak-anak waladun solehun yang mendoakan sampai mati. Jadilah kau pemimpin rumah tangga. Nanti setelah menikah, ajak istrimu pengajian. Betapa indahnya kalau istri hobi ngaji, suami ngaji. Tapi kalau suami mau hobi ngaji, istri mau karaoke. Oh, Ustadz, sebenarnya bagaimana konsep kepemimpinan yang benar dalam Islam? Islam enggak membahas masalah kepemimpinan. Siapa bilang? Dalam Islam ada namanya fikih, sholat, zakat, puasa, fikih ibadah. Ada namanya masalah gadai, menggadai, pinjam, meminjam, jual beli, fikih muamalah. Ada masalah tolak, rujuk, khulu, fikih munakahah. Ada masalah ngangkat pemimpin, jatuhkan pemimpin, namanya fikih siasah. Kalau Syekh Qardawi menyebutnya min fiqhid daulah. Kalau Ibnu Taimiyah menyebutnya as-siyasah asy-syar'iyyah. Kalau yang paling tua ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul aslinya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hukum-hukum mengangkat pemimpin. Syaratnya 2. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Amanah, adil. Kalau dia amanah, dia adil, baru masuk ayat berikutnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa ati'u cuma 2? Ati'ullah, ati'u rasul, ati'u ketiga enggak ada. Apa maknanya? Kamu taat pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Begitu kan? Apakah bersentuhan dengan suami batal setelah wudhu? Mazhab Syafi'i batal. Oh, suami istri kan mahram. Mahramnya mahram karena nikah, bukan mahram karena syahwat. Kenapa dengan ibu dengan adik enggak batal? Kamu bersahwat dengan ibu kamu. Saya enggak bersahwat nengok istri saya, Pak Ustadz. Nengok istri orang baru saya bersahwat. Nah, ini bedakan mahram karena musaharah, karena nikah, dengan mahram karena nasab. Dengan adik perempuan, dengan kakak perempuan, dengan ibu, dengan bibi, adik ibu, kakak ibu. Itu mahramnya mahram muabbad sampai mati. Dengan istri ini kan karena nikah. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i batal. Kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah mau berangkat kerja, dia salaman sama istrinya. Dalam hal ini Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Maliki. Kalau bersyahwat batal, enggak bersyahwat enggak batal. Dan cara wuduknya Muhammadiyah pakai cara Maliki. Yang airnya bukan seperti cara Syafi'i. Cara Syafi'i yang dipakai NU, Perti, Al-Wasliyah, ambil air. Nah. Habis itu ambil air lagi untuk telinga. Nah itu, kalau Maliki enggak, itu yang dipakai Muhammadiyah. Semua rambutnya basah satu kali nyambung ke telinga.
1 kali. Cara wuduknya cara wuduk Maliki. Batalnya juga cara batal Maliki. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya enggak menyalahkan kawan saya yang pakai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya. Saya seorang perempuan yang sudah menikah. Tapi saya menikah karena menuruti kehendak orang tua saya. Pernikahan sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun. Tapi saya tidak mencintainya sama sekali. Coba lagi. Agak setahun lagi. Bukankah pepatah Inggris mengatakan witing trisno jalaran suko kulino? Lama bersama akan menumbuhkan rasa cinta. Nanti lama-lama kau akan mencintai dia. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah Ustadz sarankan tahun lalu, sekarang aku ternyata cinta kepada dia. Alhamdulillah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati seorang mukmin di antara jari jemari Allah. Kalau Allah mau balikkan. Pernah tak kejadian zaman Nabi, ada orang minta cerai karena tak cinta? Ada. Dia datang ke Aisyah, dia tanya sama Aisyah, Aisyah, aku tidak cinta pada suamiku, kata Nabi, aku enggak bisa jawab, tunggu Nabi pulang. Setelah Nabi pulang, lalu dia cerita, ya Rasulullah, zawwajani abi liyarfa' khasisataha. Ayahku menikahkan aku karena ingin mengangkat derajatnya, karena dia ingin punya mantu kaya, tapi aku tak cinta. Maka Nabi panggil bapaknya, mana bapaknya? Nabi menyerahkan perkara ini kepada anaknya. Itu menunjukkan, tapi tidak setuju itu karena apanya. Saya tidak setuju karena dia miskin. Oh, enggak bisa. Saya tak setuju karena dia penyakitan. Jadi ada al-uyub al-musyawwahah, penyakit-penyakit yang membolehkan orang menggugat. Dan untuk di Indonesia, laki-laki sudah diikat dengan sirat ta'liq. Sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, atau tidak menafkahinya zahir dan batin, atau saya melakukan perselingkuhan, maka istri saya melapor ke pengadilan agama, lalu pengadilan menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Nah, itu laki-laki sudah diikat dalam KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Terkadang saya benci dengan hidup saya sendiri Pak Ustadz. Saya tak ingin hidup dengan orang yang tak saya cintai. Saya juga sudah berusaha untuk menerimanya, tapi sampai sekarang tetap juga tak bisa. Bagaimana jalan keluarnya untuk masalah saya Pak Ustadz? Apakah berdosa kalau saya minta cerai? Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang arsy bagi perempuan yang minta cerai kepada laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Andai engkau minta cerai dari dia, apa jamin dapat laki-laki yang lebih baik daripada dia? Apalagi laki-laki zaman sekarang, dia sholat, dia puasa, dia rajin berzikir, dia sholat ke masjid, ikut pengajian, orangnya baik. Apa yakin kamu akan dapat macam dia? Mau cari siapa lagi? Mau cari primus? Udah nikah. Mau mengharapkan saya udah nikah. Nih, maka bersihkan hati, jangan-jangan kamu kena santet, ruqyah, baca doa sebelum tidur malam, qul huwallah, al-fatihah 1 kali, pangkal al-baqarah 5 ayat, surat ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu binnas sekali. Baca, tiupkan ke air, diminum. Baca, tiupkan ke tangan, usap ke wajah. Nah, ini minta kepada Allah. Boleh jadi, mana tahu ada santet, ada sihir, guna-guna dan lain sebagainya. Semoga Allah beri Ustadz selalu sehat. Amin. Ada sebagian orang menganggap Rasulullah itu tidak buta huruf karena beliau pedagang. Buta huruf itu bukan gak bisa ngitung. Ini orang gak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita gak bisa baca, gak bisa tulis. Tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai. Nah, sekian. Dia gak bisa nulis, gak bisa baca. Tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani.
tapi ini mukjizat. Dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan Ustadz, Allah. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca, rasulan minhum. Seorang rasul minhum, dari jenis mereka. Dia tak bisa tulis, tak bisa baca. Tapi bukan kehinaan bagi dia, bukan naqs, bukan ajz, tapi justru kesempurnaan, mukjizat yang luar biasa. Banyak orang tak bisa baca, tapi bisa hafal Quran. Imam Syafi'i belum bisa baca, tapi hafal Quran. Karena Al-Quran bukan tulisan. Al-Quran bukan tulisan yang turun dari langit lalu dibaca. Tidak, Al-Quran itu suara. Suara Jibril didengar oleh Nabi. Suara Nabi didengar sahabat. Suara sahabat didengar tabi'in. Suara tabi'in didengar tabi'in. Sampai ke guru kita. Makanya banyak di antara kita yang belum bisa baca tapi bisa hafal ayat. Anak umur 5 tahun, anak umur 3 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul. Dia belum bisa baca. Tapi dia sudah bisa hafal. Ketika dia bisa baca, dia bingung. Loh, ini tulisannya alama. Kenapa dibaca alif lam mim? Alif lam mim. Mana ada ya sama mim di situ? Kalau dibaca alama. Karena Quran bukan tulisan. Quran itu suara yang turun. Lalu kemudian ditulis oleh sahabat. Jadi jangan katakan, ini mukjizat. Nama bukunya Mabahith fi Ulumil Quran, ditulis oleh Syekh Dr. Qasabi Zalat, guru kami dulu mengajar di Al-Azhar dalam bidang apakah Nabi itu buta huruf? Ya, mukjizat.